Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Agung Daily Vlog. Kali ini saya akan membahas seputar games ya. Ini saya kedatangan satu buah paket yang isinya adalah harddisk untuk PS4 saya. Perlu kita ketahui bahwa kapasitas dari PlayStation 4 itu berbeda ya. Ada yang 1 tera dan 500 GB. Kebetulan yang saya 500 GB. Dan kapasitas gamenya itu sudah penuh. Saya akan mendownload game di PlayStation Store, tapi ternyata harddisknya full ya. Jadi ada dua pilihan, antara kita harus menghapus game atau kita membeli harddisk. Nah, saya memberikan pilihan yang kedua, yaitu saya membeli harddisk eksternal dengan brand dari Seagate. Buat yang penasaran, langsung saja kita buka ya. Oke, di paket pembelian saya mendapatkan bonus ininya ya, pouchnya, wadah harddisknya. Jadi sewaktu-waktu jika kita PS-nya tidak digunakan, kita bisa simpan harddisknya untuk lebih aman. Harddisk ini diperuntukkan untuk game ya, terutama untuk PlayStation 4. Bisa dilihat compatible with PlayStation 4. Saya belum tahu ini apakah kompatibel dengan PlayStation 5, tapi sepertinya nanti untuk PlayStation 5 akan ada harddisk yang lain ya. Nah, di sini tertulis PlayStation 4 ya, Seagate Gaming, dengan kapasitas 2 TB. Oke, di dalam paket penjualan saya mendapatkan buku, tapi tidak akan saya baca. Di dalam paket penjualan itu akan terdapat satu harddisk, kabel datanya. Di sini warnanya biru, yang artinya ini sudah support USB 3 dengan transfer data yang lebih tinggi. Dan ini mendapatkan pouchnya. Nah, seperti ini ya. Pouchnya pun terbuat dari busa ya, yang untuk menghindari getaran sehingga harddisk lebih aman. Untuk bobotnya sangat ringan. Buat yang nanya ini kapasitasnya ada berapa macam? Kebetulan harddisk untuk game ini ada, yang saya tahu baru 2 ya. Ada dengan kapasitas 2 tera dan 4 tera. Karena kebetulan yang 4 teranya kosong, jadi saya beli yang 2 tera saja, itu pun cukup ya. Nah, seperti ini. Di sininya ada logo PlayStation-nya ya. Berarti ini eksklusif untuk dikhususkan untuk PlayStation 4. Ada logo Seagate-nya, dan ini ada indikator lampu LED yang untuk mengindikasikan bahwa harddisk ini sedang kondisi on. Di sini tertulis game drive ya, berarti artinya ini memang dikhususkan untuk game drive. Memang untuk harddisk biasa pun bisa, tapi mungkin tidak akan maksimal untuk kecepatan datanya ya, karena kita ketahui untuk game itu dibutuhkan transfer data yang tinggi, karena untuk menghindari adanya lag ya dari game itu sendiri. Bentuknya normal seperti harddisk yang umumnya, seperti ini. Langsung kita masukkan, dan ini langsung kita colokkan ke USB dari PlayStation 4-nya. Oke, langsung saja kita pasang ke PlayStation-nya ya. Yuk. Oke, untuk proses pemasangannya cukup mudah, tinggal kita colokkan port kabel ke harddisknya seperti ini. Dan di sini port USB-nya ada di balik PlayStation-nya ya. Di sini saya menggunakan PlayStation 4 Slim. Di sini ada 2 port 1 dan port 2. Kalian bebas memilih port yang mana. Saya akan menggunakan port yang pertama. Pastikan harddisk jangan sampai goyang-goyang ya ketika digunakan, karena untuk menghindari terjadinya bad sector, yaitu adanya kerusakan di dalam piringannya. Nanti akan berimbas kepada game kalian yang mengalami kerusakan.
Langsung kita nyalakan ke PS-nya. Let's go. Oke, setelah PlayStation-nya kita nyalakan, dari stick-nya kita on-kan. Kita koneksikan ya. Nah, sini sudah koneksi, langsung kita pilih. Kebetulan saya pilih akun yang primer ya, yang ini. Di sini saya contohkan yaitu hard disk yang sudah mulai penuh, yaitu kebetulan PlayStation saya ini yang original ya, jadi saya mendownload langsung dari PlayStation Store-nya. Nah seperti ini. Nah kebetulan saya ingin mengupgrade, saya ingin menambah game koleksi saya yaitu Tom Clancy The Division 2. Kita contohkan. Oke, muncul notifikasi cannot download karena tidak cukup memori ya, yang artinya harddisk saya sudah penuh. Langsung saja kita ke menu setting, kita ke menu storage. Di sini sistem akan otomatis. Nah, di sini bisa terlihat harddisk internal saya hanya 400 GB ya. Sudah terpakai 357, artinya tinggal 50 GB lagi. Oke, untuk mengkoneksikan dari harddisknya langsung kita masuk ke menu device, lalu menu USB storage device. Nah, di sini otomatis akan muncul PS4 game drive dengan kapasitas sebesar 2 TB. Langsung kita klik dan kita pilih menu extended format. Kita pencet bulat atau enter ya. Kita pilih next, lalu kita pilih format. Setelah terformat akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih yes, kita tunggu sesaat. Oke, di situ ada muncul indikator hijau ya, artinya sudah tersinkronisasi. Jadi kita bisa langsung pindahkan game-game kita ke harddisk. Kita masuk lagi ke menu storage. Oke, di sini sudah muncul ya. Cara memindahkannya bagaimana? Cukup mudah. Tinggal kita masuk ke menu system storage yang harddisk internal. Lalu kita pilih aplikasi. Di sini akan muncul game-game yang sudah terdownload ya, yang sudah tersimpan di menu harddisk internal. Kita pencet menu option seperti sini ya. Lalu akan muncul pilihan move to extended storage, yang artinya kita pindahkan ke harddisk internal. Kita pencet enter. Nah, di sini akan muncul pilihan game-game mana saja yang akan kita pindahkan. Kebetulan yang akan saya pindahkan adalah Ace Combat, PES, Watch Dogs, MotoGP 2020. Ini saja ya, 4 game ya. Nah, yang ini tidak bisa karena ini masih dalam proses downloading. Setelah terpilih, lalu kita pilih move. Oke, setelah terpilih lalu kita pencet OK. Prosesnya akan cukup lama karena tergantung dari besarnya game yang kalian pilih ya. Dalam proses ini pastikan jangan sampai mati lampu ya, atau kabelnya terputus, karena itu ditakutkan game kalian akan rusak. Oke, di sini PlayStation sudah mulai mengkalkulasikan yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan game adalah sebesar 34 menit. Oke, untuk itu saya akan men-skip video ini ya. A few minutes later. Oke, ternyata cepat ya. 4 game itu hanya membutuhkan 30 menit lebih. Nah, di sini gamenya sudah pindah ya. Kita cek dulu. Nah, harddisk eksternalnya sudah terisi dengan game sekitar 128 GB. Dan harddisk internalnya sudah kosong ya, berkurang, ada sedikit space. Nah, ini akan saya gunakan untuk mendownload game lagi. Untuk yang nanya ini harddisknya support untuk sistem berapa? Nah, di sini saya tunjukkan PlayStation ini support untuk versi 4.0 dan lebih tinggi. Kita lihat sistem dari PlayStation saya. Oke, sistem software yang saya gunakan adalah sudah versi 8.52 ya, yang artinya sudah tinggi sekali dan ini kompatibel dengan harddisk ini. Ini bisa digunakan untuk PlayStation Hand dan original. Sekarang kita tes apakah bisa mendownload dari game Tom Clancy The Division 2 ini. Kita coba untuk resume.
Oke ya, di sini ternyata berhasil ya. Saya sudah bisa mendownload game Tom Clancy The Division 2. Di sini sudah muncul di list gamenya. Kita akan lihat di notifikasinya. Oke, di sini sudah terdownload ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini seputar tutorial games. Nanti akan saya upload lagi video-video jika ada hal-hal yang terbaru yang berkaitan dengan games dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di video next selanjutnya ya. Sampai jumpa.